Halo nakama, kita lanjutkan lagi ya breakdown Boruto to Blue Vortex chapter ke-8-nya. Adegan dilanjutkan. Jura itu memang benar-benar fenomenal di sini nih. He's another level guys. Dikatakan bahwa chapter ke-8 ini 70-80% itu ada scene dari Jura. Dan itu memang benar seperti itu. Artinya memang banyak dialog di chapternya fullnya ini nanti. Yang buat Jura di sini begitu menarik karena dalam panel yang sudah bertebaran di laman internet itu, dia ini mengalahkan Kawaki itu dengan sangat mudahnya loh teman-teman. Dia bahkan juga sempat menjebak Kawaki, tetapi Kawaki menggunakan Sukuna Ikona untuk muncul di belakangnya. Nah, chapter ke-8 ini nanti memang banyak adegan dialog intens nih dan membongkar banyak hal yang terjadi. Itu jelas akan ada banyak pertanyaan dari sini ya. Di sini kita mulai breakdown mengenai Jura dan cerita yang dianggap bahwa dia itu he is another level. Kira-kira seperti apa sih dari chapter ke-8-nya nanti? So let's go guys. Awet nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe channel kedua kita namanya Saga to Blue Vortex. Di sana kita akan buat pembahasan berbeda. Kita lebih ngikutin market board yang suka pembahasan alur teori per episode atau karangan seru yang populer sekarang ini nih. Oke guys, yuk kita mulai ikutin alurnya dulu ya, sambil nanti pelan-pelan edukasi cara nonton Boruto yang seharusnya itu seperti apa. Kalian akan ikutin kisah berkelanjutan part-part Boruto to Blue Vortex di episodenya itu sambil dengerin versi liar perspektif kita. Oke, subscribe berarti bahasa. And now back to the topic. Gini teman-teman, chapter ke-8 Boruto to Blue Vortex yang intensnya percakapan mendalam dan penuh plot twist itu memang diisi banyak sekali panel tentang Jura. Memang betul dia menjadi main centernya pada chapter kali ini. Setelah kemarin Mitsuki yang menyala bersama Boruto ini, kini sepertinya salah satu yang menyala terang itu adalah Jura. Dan validasi itu memang terjadi seperti itu. Chapter ke-8 ini dibuka dengan cover sampul Jura itu sendiri yang berjudulkan Tidak Masalah. Kita melihat bahwa makhluk ini kalau dilihat memang agak identik dengan Jigen sih. Ya meski nggak sedikit yang menganggap bahwa Jura itu tercipta dari Sumeaka yang memakan Swegi orang Konohakala itu yang di depan Sarada teman-teman. Tetapi kayaknya itu aja nggak cukup kan? Jura harusnya mendapati cakra tambahan yang lebih kuat lagi. Dan gak rasional kalau nggak Jigen nih. Pasalnya Jigen lah yang paling paham soal Jubi kala itu yang notabene adalah Otsutsuki Ishiki sendiri. Jadi di sini itu wajar aja nih bahwa jika mereka berevolusi dari Jubi, Jigen, or Ishiki ini, Jura sebagai pemimpin memiliki kemiripan dengan Jigen karena memang ada adegan Jigen itu menyerap cakra dari Jubi tersebut. Di chapter ini ada perkataan menarik yang membuat kita itu langsung penasaran dengannya. Jura is on another level. Damn, that sound like wonderful idea, right? Nah, informasi singkat itu menandai bahwa Jura itu memang sangatlah fenomenal dan apa yang membuatnya dicap sebagai another level pada chapter ini. Nah, itu ada beberapa adegan yang membuatnya overpower loh teman-teman. Di beberapa bagian panelnya ini memang ada konfrontasi di antara Jura dan juga Kawaki. Jura bahkan menjebak Kawaki dengan sangat mudahnya loh, dan beruntungnya dia Kawaki sempat menggunakan Sukuna Hikuna itu dan muncul di belakang Jura. Tahu apa yang terjadi? Dalam beberapa panel selanjutnya Jura yang langsung gerak cepat itu, dia dengan gampangnya memukul wajah Kawaki yang kala itu berada pada karma level 1-nya. Kawaki langsung KO nih. Kecepatan seperti ini yang membuat Jura tak tergoyahkan pada chapter ke-8-nya. Ingat ya bahwa pada level 1 karma Kawaki ini sudah fenomenal dan membuatnya itu punya banyak amunisi pelepasan kekuatan dari Otsutsuki. Dia bisa menggunakan Sukuna Hikona, tetapi tetap saja Jura ini berada di level berbeda dengan mereka. Sejak awal di chapter ke-7 dan awal chapter ke-8 ini, Jura sudah serasa spesial bagi ego Jubi sendiri. Dia mungkin levelnya itu lebih badass dari yang lainnya, dan itu sudah ditunjukkannya dan diberi judul sekarang secara langsung dalam poin besarnya. Jura is another level. Jadi kayak emang gak sih, ini makhluk dianggap tak hanya paradok di punya Paintendo, tapi emang lebih badass lagi karena background dia yang tercipta itu seperti apa dan terhubung dengan apa pula. Dan yang menarik teman-teman, kemunculan Jura ke Konoha ini prosesnya itu sangatlah seru loh. Dia itu serasa merebahkan badannya ke belakang dan tiba-tiba masuk ke dalam sebuah kubus tersebut. Nah, kita mengira kubus itu adalah Daikokuten, tapi ternyata itu adalah mirip fungsinya seperti tanda cakaran dari God. Dari sanalah dia berpindah dan muncul di punggung Sumeaka yang menuju desa itu.
Nah, sungguh plot twist yang menarik kan tentang kubus tersebut. Nah, Nakama ingat nggak momen yang satu ini pula? Saat Boruto berada dalam dimensi titik koordinat dan mengejar quote sendiri, lalu kaget nih Jubi hilang dan muncul akar besar pohon dewa itu. Tiba-tiba ada sosok 4 monster yang nantinya dikenal sebagai Eiko Jubi ini kan. Boruto sempat bertarung menghadapi ketiganya loh. Dia bertarung menghadapi bug, dia bertempur merasakan monster yang mirip seperti gurunya Sasuke itu. Bahkan dia sempat lengah dan terjerat dari Doton Matsuri yang mirip seperti Moegi, teman Konohamaru Sensei. Tetapi ada satu yang menarik, Jura nggak ikut bagian bertempur. Dia itu hanya melihat dari atas sana dan menyaksikan pertempuran para Eiko Jubi yang lainnya. Bahkan dia terbang di atas mereka teman-teman. Nah, secara nggak langsung dengan gestur aja seperti itu sudah bisa dipastikan ya jika dia itu bos dari Eiko Jubi tersebut. Yang menarik jika kalian amati lagi, memang di belakang baju yang dikenakan Jura itu kayak ada semacam tanda kan. Apakah itu tanda Rikudo seperti Hagoromo kala itu, atau itu bulatan dari Uzumaki ya, spiral tersebut maksudnya. Tanda itu memang sangatlah menarik untuk dikupas lebih lanjut lagi. Sepertinya itu akan menjawab tentang chapter-chapter berikutnya dan sekaligus menjadi penanda bedanya dia dengan para Eiko Jubi lain sekarang ini. Chapter 7 dia mendapatkan karakteristik seorang yang karismatik layaknya Pentendo kala itu. Sebenarnya dari awal Jiken di kala itu juga punya sisi karismatik sih, apalagi Eiko Jubi ini yang kesan badasnya lebih parah. Belum pernah ada loh monster dalam sejarah yang termasuk sopan dan beretika seperti Jura. Kenapa beretika? Bayangin, dia mempelajari seseorang itu dengan membaca buku. Well, ini serasa kita kesentil sendiri ya bahwa membaca buku itu penting dan meningkatkan kesadaran literasi itu juga harus nih. Jura telah mempraktikannya. Apa yang dia dapatkan? Ya informasi tentang dunia shinobi. Tetapi tetap ada satu hal yang dia ajarkan, bahwa buku saja tidak cukup tanpa rasa penasaran yang dibarengi dengan tindakan. Jura yang penasaran dengan targetnya Naruto itu akhirnya di chapter ke-8 ini benar-benar datang ke desa Konoha sendiri kan. Jura tak langsung bawa buta nih, ataupun ketika ditanya nggak dijawab langsung ngamuk kayak pain dahulu kan, Shinra Tensei Bansotein. Nah enggak, Jura nggak seperti itu. Dia melakukan hal yang terbilang aneh lagi nih. Dia datang ke desa Konoha dengan santainya berjalan dengan Hidari, tiba-tiba masuk ke toko buku itu. Tapi sebenarnya sebelum masuk ke toko buku, Jura memang meledakkan para ninja-ninja yang mencoba menghadangnya itu sih. Mokuton itu memang sangatlah dikuasai oleh para Eiko Jubi. Nah, ketika itu Jura langsung masuk ke toko buku tersebut. Apa yang dipikirkan oleh Jura nih? Yang jelas sih dari awalnya penasaran. Jura menyuruhnya masuk lalu dia bicarakan sesuatu terkait dengan Naruto sendiri, dunia shinobi, dan juga segala informasi di Konohagakure. Inilah yang buat orang sebenarnya juga kagum dengan Nifilen yang baru sekarang ini muncul. Di balik sifat sopan salah satunya itu, ini orang sebenarnya juga monster parah sih. Apa yang ditunjukkan sekarang ini pada Kawaki sudah memberikan gambaran pada kita. Dan apa yang dia tunjukkan dengan para shinobi Konoha itu ketika menggunakan Mokuton itu memang sudah menandai bahwa dia itu memang semengerikan itu. Nah, jika memang para Eiko Jubi ini memiliki Mokuton elemen kayak itu, sesuatu itu akan lebih menarik lagi ke depannya. Gila nggak tuh? Bayangin Jura melakukan bersama dengan para Eiko Jubi lainnya. Bakalan badas parah kan? Maybe next time kita akan spesifik ngebahas soal itu ya. Sekarang Nakama, apa yang kira-kira Jura inginkan dari Naruto Uzumaki itu nih? Sementara di panel ini dia mengira awalnya Himawari itu dia sangka adalah Naruto loh, karena memiliki energi dari Pichu sendiri. Wah, jadi Hima itu Jinchuriki ya? Makin seru dong ini. Makanya so memang hanya orang kuat lah yang tahu kekuatan besar dari seseorang dan juga potensinya. Dan juga menunjukkan pada kita apakah sebenarnya dia ingin Naruto itu untuk mengambil semua biju yang tersisa, menanyakan dunia shinobi, atau menjadikannya bagian dari Eiko Jubi yang sama seperti yang sekarang Sasuke pada Hidari. Wah, itu akan menjadi momen yang sangat seru sih. Yang jelas kedatangan Jura ke desa itu tak hanya akan berakhir begitu saja. Dia secara full belum digambarkan kemampuan yang sebenarnya kan. Mungkin dalam chapter-chapter ke depan nih kita akan mendapati informasi itu. Satu lagi sob, coba kalian cek arti Jura yang di internet deh. Pasti maknanya menarik buat ditelisik. Ya, Jura ini artinya adalah zaman. Apakah Sensei sengaja ya buat nama Jura untuk menunjukkan pada kita dan dunia shinobi bahwa ini adalah era zaman pergantian di mana shinobi akan memudar dan berganti pada entitas yang terus berevolusi layaknya Jubi itu sendiri. Dan kalian ingat, zaman yang pasti akan terganti lagi itu adalah era ninjutsu yang akan digambarkan bahwa itu hanyalah turunan dari Shinjutsu. Nah, sekalian yang menarik untuk kita nantikan kebenarannya. Jadi itu dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai Jura is Another Level Boruto 2 Blue Vortex chapter 8 terbarunya. Kita lanjutkan next time ya Nakama. Nah, jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.